Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Marim Syahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dimas Prasetyo. Jadi kali ini saya akan menjelaskan letak geografis untuk Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya saat ini letaknya masih dipertanyakan ya, tapi untuk letak pastinya dia berada di daerah Palembang. Nah, untuk perbatasan ini di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah selatan berbatasan dengan Kerajaan Darmasya, dan seperti itu. Pertama ada raja pertama dari Kerajaan Sriwijaya, yaitu Dapunta Hyang Srijayanasa. Dapunta Hyang Srijayanasa adalah sosok di balik berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa Dapunta Hyang merupakan anggota Wangsa Syailendra. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa ia berasal dari Minangtamuan. Berdasarkan prasasti, kedudukan bukit diceritakan bahwa Dapunta Hyang berhasil melakukan perluasan wilayah kekuasaan hingga Minangtamuan. Dapunta Hyang Srijayan juga melakukan sudaya perjalanan suci untuk mendapatkan kesaktian dan menaklukkan wilayah-wilayah lain. Daerah yang berhasil dikuasai oleh Sriwijaya adalah yang pertama Tulang Bawang, yang kedua Kedah, yang ketiga Pulau Bangka, yang keempat Jambi, yang kelima Tanah Genting Kera, dan yang keenam Kerajaan Kalingga dan Mataram kuno. Yang kedua ada Raja Daranindra. Raja Daranindra atau yang sering dikenal dengan Raja Indra merupakan raja dari Wangsa Syailendra yang menjabat pada tahun 782 Masehi. Namanya ini ditemukan dalam prasasti Kelurak disertai dengan gelar Sri Sang Rama Dananjaya. Tokoh ini dipercaya telah menyebarkan daerah kekuasaan Wangsa Syailendra hingga ke semenanjung Melayu sampai daratan Indochina. Saya akan menjelaskan tentang raja ketiga pada Kerajaan Sriwijaya, yaitu adalah Samaratunga. Pada tahun 824, beliau menyelesaikan pembangunan Candi Borobudur yang menjadi kebanggaan Indonesia. Untuk memperkuat aliansi antara Wangsa Syailendra dengan penguasa Sriwijaya terdahulu, Samaratunga menikahi Dewi Tara, putri Dharmasetu. Dari pernikahan Samaratunga memiliki seorang putra pewaris tahta Balaputra Dewa dan Prahamodawani yang menikah dengan Rakai Pikatan, putra si Maharaja Rakai Garung, raja kelima Kerajaan Medang. Yang keempat ada Raja Balaputra Dewa. Raja Balaputra Dewa merupakan raja yang memimpin pada abad 8-9 Masehi. Raja Balaputra Dewa merupakan raja yang sangat terkenal dalam sejarah Kerajaan Sriwijaya. Balaputra Dewa merupakan raja yang membawa Kerajaan Sriwijaya ke dalam masa puncak atau zaman keemasan. Kepemimpinan Raja Balaputra Dewa tercatat dalam tulisan seorang Buddha asal Cina, yaitu Ixing, yang dikatakan bahwa hanya butuh 24 tahun bagi Sriwijaya untuk menjadi kerajaan terkuat dan terbesar di Nusantara. Saat Ixing pertama kali datang ke Sriwijaya pada tahun 671 Masehi, ia menetap selama 6 bulan, dan saat itu ia melihat bahwa Kerajaan Sriwijaya hanya menguasai daerah Palembang saja. Namun, setelah dia pulang lalu kembali lagi ke Kerajaan Sriwijaya pada tahun 689 Masehi, ketika itu ia melihat bahwa Kerajaan Sriwijaya sudah berkembang pesat, mulai dari mengambil wilayah Kedah dan mendirikan bangunan-bangunan peridabatan di Logor. Nah, Raja Sriwijaya, Raja Balaputra Dewa, dapat dilihat kesuksesannya dari dua faktor, yaitu menjadikan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan dan menjadikan Kerajaan Sriwijaya sebagai jalur perdagangan bagi bangsa-bangsa yang lain. Lalu saya akan menjelaskan tentang raja kelima, yaitu Sri Judamani Warmadewa. Adalah raja Sriwijaya yang terkenal dalam kronik Tiongkok sebagai Seli Julawu Nifu Matian Hua. Pada tahun 1003,
Raja Sri Chudamani Warmadewa pernah membangun sebuah candi sebagai bentuk dedikasi kepada Kaisar Tiongkok yang diberi nama Cheng Tien Wan Shou. Nama Raja Sri Chudamani Warmadewa diabadikan sebagai nama Vihara Chulamani Varma di bagian selatan India. Hal ini tertulis dalam prasasti Leiden. Peninggalan ini membuktikan bahwa pada masa itu Sriwijaya memiliki relasi dengan dinasti Chola dari India. Ya, sekian yang bisa saya jelaskan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Raja ke-6 dari Kerajaan Sriwijaya, itu Sang Rama Vijayatungga Warman. Sang Rama Vijayatungga Warman adalah seorang kaisar Sriwijaya dari dinasti Sailendra yang memerintah pada awal abad ke-11 di Kadaram dan menggantikan Mara Vijayatungga Varman. Ia terkenal karena ditangkap oleh Angkatan Laut Chola setelah invasi Cholan ke Sriwijaya. Selanjutnya ada sistem sosial dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya menganut sistem sosial hierarki yang dimana strukturnya terdiri dari raja dan keluarga kerajaan. Yang kedua, Brahman dan pendeta Buddha. Ketiga, pejabat dan birokrat. Yang keempat, pedagang dan artisan. Yang kelima, ada petani dan nelayan. Yang pertama ada raja dan keluarga kerajaan. Raja dan keluarga kerajaan merupakan tahta tertinggi atau berada di puncak hierarki sosial paling atas. Memiliki kekuasaan mutlak dan juga dianggap sebagai perwujudan dewa atau seseorang yang memiliki kekuatan spiritual. Yang kedua ada Brahman dan pendeta Buddha. Brahman dan pendeta Buddha sangat dihormati dalam masyarakat karena perannya yang sangat penting pada upacara keagamaan dan sebagai penasihat spiritual Kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga ada pejabat dan birokrat. Pejabat dan birokrat merupakan tulang punggung administrasi kerajaan. Mereka bertugas mengurus segala aspek pemerintahan dan juga pemeliharaan infrastruktur dan pengumpulan pajak pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Yang keempat ada pedagang dan artisan. Pedagang berperan dalam perdagangan luar pulau dan internasional. Kalau artisan ini yang menghasilkan suatu produk yang akan diperjualbelikan atau yang akan diperdagangkan dan untuk kebutuhan lokal masyarakat Sriwijaya. Yang kelima ada petani dan nelayan. Nah, petani dan nelayan ini mempunyai peran yang sangat penting pada ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Walaupun mereka pada tempat hierarki sosial paling bawah bahasanya, tapi mereka merupakan tulang punggung ekonomi Kerajaan Sriwijaya dan mempunyai peran yang sangat penting dalam ekonomi secara politik dan sosial. Mereka juga memiliki sedikit kekuatan, tetapi petani nelayan ini benar-benar penting banget ya untuk berjalannya ekonomi Kerajaan Sriwijaya, karena mereka menciptakan pangan untuk kebutuhan sehari-hari yang bisa dijual juga dan bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal di Kerajaan Sriwijaya. Terima kasih. Yang kedua ada sistem agama dari Kerajaan Sriwijaya. Agama di Kerajaan Sriwijaya memiliki peran sentral dalam kehidupan dan politik. Agama yang ada di Kerajaan Sriwijaya yaitu ada Buddha, Hindu, kepercayaan lokal, dan animisme. Kerajaan Sriwijaya menggunakan agama tidak hanya untuk sarana penguatan kekuasaan, tetapi juga sebagai alat diplomasi dan pengaruh terhadap kerajaan dan wilayah lain di Asia Tenggara. Selanjutnya ada sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi di Kerajaan Sriwijaya memiliki sistem ekonomi yang didasarkan pada perdagangan maritim, khususnya di jalur perdagangan antara Tiongkok dan India dan Jawa. Berikut adalah gambaran umum tentang sistem ekonomi di Sriwijaya. Yang pertama ada perdagangan maritim, yang kedua pertanian, yang ketiga kerajinan dan produksi barang, yang keempat perdagangan budaya dan penyebaran agama.
Yang pertama, perdagangan maritim. Perdagangan maritim adalah perdagangan internasional Sriwijaya terletak di jalur perdagangan maritim utama di Asia Tenggara. Mereka bertukar barang dengan negara-negara seperti India, Arab, Tiongkok, dan negara Asia Tenggara. Perdagangan antar pulau Sriwijaya juga menjadi pusat antar pulau di Nusantara seperti Jawa, Kalimantan, dan pulau lainnya. Yang kedua ada pertanian. Pertanian menjadi tulang punggung ekonomi kerajaan dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani menghasilkan jenis makanan seperti padi, jagung. Dan untuk sistem ekonomi kerajaan Sriwijaya ini, yang pertama mereka tuh melalui perdagangan maritim. Perdagangan maritim mereka ini sangat kuat, bisa dibilang cukup besar di Asia Tenggara, sehingga berbagai macam kapal-kapal laut melintasi daerah Sriwijaya untuk berdagang melalui maritim. Terus ada kerajinan produksi dan barang. Kerajaan Sriwijaya juga cukup bagus untuk menghasilkan produksi dan barang. Dan yang ketiga ada pertanian. Di sektor ini para kerajaan Sriwijaya mencari sistem mata pelajaran seperti menjadi petani untuk menanam padi dan lainnya. Bisa disimpulkan kalau kerajaan Sriwijaya ini paling kuat itu melalui sistem perdagangan maritim, soalnya perdagangan mereka cukup luas di sekitar area Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Suartati. Di sini saya ingin menjelaskan sebab keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11 dan akhirnya runtuh pada abad ke-12. Ada beberapa penyebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya, baik karena adanya perseteruan internal di dalam kerajaan hingga faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi Kerajaan Sriwijaya. Mundurnya Kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh: pertama, raja dengan kepemimpinan kurang baik; kedua, sektor militer melemah; ketiga, ekonomi semakin melemah; keempat, peperangan dengan Jawa; kelima, 2 kali serangan dari Kolomen Decca pada tahun 1023 dan 1068 kepada Sriwijaya. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Azril Arizona. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama itu adalah prasasti kedudukan bukit, merupakan prasasti tertua yang terkait dengan Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di Palembang, Sumatera Selatan. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1920 dan berisi informasi tentang pendirian Kerajaan Sriwijaya dan nama raja pertamanya. Yang kedua ada prasasti Telaga Batu, merupakan salah satu prasasti yang membahas mengenai awal mula pembentukan Kerajaan Sriwijaya. Pahatan tulisannya sangat panjang dan utamanya membahas tentang kutukan bagi siapapun yang melakukan kejahatan di kedaulatan Sriwijaya dan tidak taat kepada perintah raja. Yang ketiga ada prasasti Karangbahari, adalah salah satu peninggalan bersejarah yang penting di Indonesia. Prasasti ini ditemukan di Kabupaten Muaro, Jambi. Isi prasasti Karangbahari ini memberikan wawasan tentang kehidupan politik dan sosial pada masa lalu. Nah, yang keempat ini ada prasasti Kota Kapur, adalah prasasti yang berupa tiang batu bersurat yang ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka di desa Kota Kapur, Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Tulisan pada prasasti ini ditulis dalam aksara Pallawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno, serta merupakan salah satu dokumen tertulis tertua bahasa Melayu. Yang kelima ada prasasti Tarangtuwo, adalah prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang menjelaskan tentang perkembangan agama Buddha di Sriwijaya. Dijelaskan ketaatan raja Dapuntahyang Sri Jayansa dalam menjalankan ajaran Buddha sekaligus sebagai simbol wakil dewa di dunia. Yang keenam ada Candi Muara Takus, adalah sebuah situs candi Buddha yang terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan Koto, Kabupaten Kampar, Riau. Di dalam kompleks candi ini terdapat beberapa bangunan yang disebut dengan Candi Sulung, Candi Bungsu, Mahaligatustupa, dan Palangka. Yang ketujuh ada Candi Bahal atau Portibi. Ini diperkirakan telah ada selama ribuan tahun. Ada yang menyebut candi ini dibangun oleh Raja Hindu Shiva dari Tamil yang memerintah dari India Selatan.
Namun, pakar lain mengatakan keberadaan candi ini terkait dengan kerajaan Panai yang merupakan eksistensi kejayaan kerajaan Sriwijaya. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-11.